Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Sarkol dari program studi S1 Informatika angkatan 2024. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah dari mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Media sosial kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mahasiswa, termasuk mahasiswa program studi informatika yang dikenal sebagai generasi digital native. Platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp digunakan tidak hanya untuk komunikasi, tetapi juga untuk hiburan dan kegiatan akademik, meskipun memberikan manfaat seperti memperluas jaringan dan menunjang pembelajaran. Penggunaan yang berlebihan dapat berdampak negatif seperti menurunnya fokus belajar dan potensi kecanduan. Rumusan masalah: bagaimana gambaran intensitas pengguna media sosial pada mahasiswa informatika itu sendiri? Tujuannya mendeskripsikan tingkat intensitas pengguna media sosial dari segi durasi, platform yang digunakan, waktu penggunaan di kalangan mahasiswa informatika. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, media sosial. Media sosial adalah medium berbasis internet yang memungkinkan penggunaan untuk berpartisipasi, berbagai dan menciptakan konten, baik berupa tulisan, foto, video maupun suara dalam ruang virtual. Jenis media sosial: jejaring sosial atau social networking, media berbasis konten atau content sharing platform, blog dan microblogging. Kelebihannya adalah meningkatkan komunikasi dan interaksi media sosial, memungkinkan komunikasi real time tanpa batasan geografis. Jadi ketika kita berada di daerah manapun dengan jarak yang sangat jauh, kita dapat berkomunikasi melalui platform yang telah ada di media sosial itu sendiri. WhatsApp, TikTok, atau Facebook dan lain-lain. Dan di sini ada kekurangannya juga. Kekurangannya adalah menyebarkan informasi palsu atau hoax. Media sosial sering menjadi sarana penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau palsu. Tanpa literasi digital yang baik, penggunaan mudah terjebak dan penyebaran hoax yang dapat merugikan. Jadi kekurangan ini yang kemudian harus diantisipasi oleh anak muda sekarang ini. Karena dengan adanya media sosial, berita-berita hoax itu kemudian dipaparkan di media sosial dengan begitu mudah, sehingga dapat mempengaruhi orang lain tanpa adanya bukti-bukti yang terverifikasi. Dan yang berikut ada durasi penggunaan media sosial dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama 1-2 jam termasuk durasi penggunaan media sosial dalam kategori rendah. Dan yang kedua ada 3-4 jam termasuk durasi penggunaan media sosial dalam kategori sedang. Dan yang ketiga ada 5-6 jam dalam termasuk durasi penggunaan media sosial dalam kategori lama. Jadi dari 3 poin ini kita dapat melihat bagaimana cara anak-anak pada zaman sekarang ini menggunakan media sosial, mulai dari durasi 1-2 jam, 3-4 jam, bahkan 5-6 jam. Kita dapat mengukur kekuatan anak-anak yang terpengaruhi oleh media sosial. Dan bab ketiga itu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Metode statistik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis data yang diperoleh dari kuesioner. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang disebarkan melalui media dan grup WhatsApp mahasiswa. Jadi ada 3 jenis di sini, ada 3 aspek di sini. Salah satunya jenis, yang kedua metode statistik, dan yang ketiga itu teknik pengumpulan data. Bab 4, hasil dan analisis data. Di sini ada 3 gambaran yang muncul. Yang pertama itu ada frekuensi penggunaan media sosial. Nah, di sini dari frekuensi penggunaan media sosial ini ada beberapa gambaran. Di sini ada yang 48,8%, ada yang 22,0%, ada yang 4,9%, dan ada 24,4%. Dan di sini adalah hasil dari kuesioner tersebut. Yang kedua ada total waktu penggunaan media sosial. Nah, di sini juga ada durasinya, ada yang terpilih 53,7%, ada 19,5%, ada 12,2%, ada 14,6%. Dan yang terakhir ada platform yang digunakan, yaitu WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Dari TikTok sendiri itu ada 53,7%, dan dari WhatsApp 24,4%,
dari Instagram 22,0%. Dan yang berikutnya ada dorongan penggunaan media sosial. Dorongan penggunaan media sosial ini dari sharing itu 39% dan kadang-kadang 12,2% dan yang jarang 4,9% dan sangat jarang 4,9% dan sangat sering 39. Dan di sini ada dorongan penggunaan media sosial. Yang pertama sangat sering 39,0% dan yang sering 39,0% juga, kadang-kadang 12,2%, jarang 4,9% dan sangat jarang 4,9%. Dan yang berikut melupakan masalah pribadi. Ini adalah dampak-dampak yang kemudian didapatkan oleh dorongan penggunaan media sosial. Yang pertama sangat jarang 4,9%, jarang 4,9%, kadang-kadang 12,2%, sering 39,0%, sangat sering 39,0%. Yang berikutnya ada melupakan masalah pribadi. Sangat jarang 7,3%, jarang 34,1%, kadang-kadang 34,1%, sering 12,2%, sangat sering 12,2%. Dan yang satunya lagi mengabaikan orang terdekat. Sangat jarang 34,1%, jarang 34,1%, kadang-kadang 26,8%, sangat sering 4,9%. Dari ini adalah hasil dari dampak pengaruh media sosial. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki intensitas pengguna media sosial yang tinggi, baik dari segi frekuensi maupun durasi, sebagaimana besar responden mengakses media sosial sebanyak 6-10 kali per hari dengan durasi penggunaan 31-45 menit dalam satu sesi. TikTok menjadi platform yang paling banyak digunakan, menunjukkan adanya preferensi terhadap konten visual yang cepat dan menghibur. Sebagian besar responden menggunakan media sosial karena dorongan yang kuat, baik untuk hiburan maupun pelarian dari masalah pribadi. Penggunaan media sosial sebagai mekanisme coping terhadap tekanan psikologi tercermin dari adanya responden yang menyatakan sering menggunakannya untuk melupakan masalah. Meskipun demikian, dampak terhadap interaksi sosial secara langsung masih tergolong rendah karena sebagian besar responden menyatakan jarang mengabaikan pasangan-pasangan, keluarga, atau teman akibat penggunaan media sosial. Dari kesimpulan ini kita bisa gambarkan bahwa ketika penggunaan media sosial yang terlalu berlebihan dapat menjauhkan kita dari interaksi sosial secara langsung dengan teman dekat, keluarga, atau bahkan kerabat kita. Dan sarannya untuk penggunaan media sosial penting untuk meningkatkan kesadaran diri dalam mengelola waktu dan frekuensi penggunaan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari maupun hubungan sosial. Penggunaan media sosial sebaiknya difokuskan pada hal-hal yang positif dan produktif. Bagi lembaga pendidikan dan orang tua perlu dilakukan edukasi dan pendampingan dalam penggunaan media sosial, terutama pada remaja dan dewasa muda. Literasi digital menjadi kunci untuk memastikan bahwa media sosial digunakan secara bijak, sehat, dan tidak menjadi pelarian utama dalam masalah pribadi. Dan mungkin itu saja hasil presentasi saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.